Hello guys, welcome to Besang, Begeng Sangiha. Setiap orang memiliki kisah, tetapi hanya sedikit yang kisahnya mampu menembus waktu dan menyentuh hati banyak orang. Dari sebuah dusun kecil di Pulau Sangihe, lahirlah seorang perempuan sederhana yang perjalanan hidupnya membawa ia bertemu dengan para tokoh besar bangsa, hingga menjadi saksi peristiwa bersejarah yang tak terlupakan. Namanya adalah Alpia Makasebape. Bukan seorang pejabat, bukan pula seorang pahlawan. Namun dari kehidupannya kita belajar tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan cinta kasih yang tulus. Hari ini mari kita telusuri kisahnya, sebuah perjalanan yang dimulai dari rumah panggung sederhana di Kampung Hesang hingga akhirnya mengantarnya ke tengah-tengah keluarga seorang jenderal besar Indonesia. Jadi mari kita kembali ke tahun 1936 di sebuah dusun kecil bernama Hesang di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Di sanalah tepat pada tanggal 25 Desember lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak dikenal sebagai Alpia Makasebape. Hesang kala itu hanyalah sebuah perdusunan kecil bagian dari kampung Pokore Tamako. Baru pada tahun 2010, Hesang berdiri sebagai kampung definitif dengan seorang kapitaraung atau kepala kampung bernama Markus Kansil yang tak lain adalah ponakan dari Alpia sendiri. Kata Hesang memiliki dua arti. Dalam tradisi Tamako, kata Hesang diartikan sebagai cahaya atau keramaian. Pemberian nama ini didasarkan pada cerita masa lalu, yaitu saat merayakan hari-hari besar kekristenan, terutama Paskah dan Natal, para penduduk Hesang merayakan hari besar tersebut di Tamako. Mereka beramai-ramai pergi ke Tamako pada malam hari sambil membawa lampu-lampu yang terbuat dari leluang atau seludang, atau yang berarti pembungkus mayang kelapa yang sudah kering. Kemudian, kata Hesang juga dapat memiliki arti lain jika dibaca menjadi Hesang. Maka jika dibaca menjadi Hesang, memiliki pengertian sebagai salah satu jenis rumput pendek atau juga lumut. Alpia lahir sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Pilisir Makasebape dan ibunya bernama Anarensi Martawana. Sejak kecil, Alpia tumbuh dalam kesederhanaan. Ia sering menyebut dirinya anak miskin. Justru dari situlah lahir tekad dari Alpia, yaitu siapa tahu dengan sekolah, hidup bisa berubah. Rumah tempatnya dibesarkan hanyalah sebuah rumah panggung sederhana. Tiangnya dari batang pakis, atapnya dari daun rumbia, dan untuk masuk ke dalam, orang harus menyeberangi sebuah jembatan kayu. Masa kecil Alpia diwarnai perjuangan. Setiap hari, ia harus berjalan sejauh 3 km untuk menuju sekolah rakyat di Tamako. Untuk sampai ke sana, ia harus menyeberangi sungai Peliang dengan perahu tambangan. Kalau perahu tak ada, mau tak mau ia berenang menyeberangi sungai. Bayangkan betapa keras perjuangan seorang anak kecil demi menuntut ilmu. Di jalan menuju sekolah, Alpia sering berpapasan dengan teman-teman dari kampung lain. Salah satunya adalah Yan Mende yang kelak menjadi Bupati Kepulauan Sangihe dan kakaknya yaitu Hans Mende yang kemudian duduk di DPR. Karena kondisi ekonomi, Alpia sempat tinggal bersama bibinya di Tamako yang juga merupakan seorang kepala sekolah. Di sana ia mengenal kehidupan yang lebih bergaya Belanda, sangat berbeda dengan kesederhanaan di Hesang. Namun, ia menjalani itu semua dengan tabah. Setelah menyelesaikan sekolah rakyat, Alpia melanjutkan ke sekolah kepandaian putri di Tamako dan lulus pada tahun 1955. Kemudian pada tahun 1957 menjadi titik balik dalam hidup Alpia. Saat itu, ia bekerja di rumah sakit Liung Kendage Tahuna. Di sanalah ia bertemu dengan seorang lelaki bernama Bernard Mudingkase atau yang biasa dipanggil Benar. Benar adalah rekan kerjanya, seorang tenaga administrasi sekaligus perawat. Dari pertemuan itu tumbuhlah benih-benih cinta sederhana antara dua insan yang sama-sama mengabdikan diri di dunia kesehatan. Namun takdir berkata lain. Baru setahun bekerja, Alpia diminta oleh pamannya Heret Megawe, seorang pegawai di Makassar, untuk melanjutkan sekolah perawat. Dengan berat hati, Alpia meninggalkan Tahuna menuju Makassar. Perjalanan laut memakan waktu berhari-hari, namun semangatnya tak pernah padam. Sejak kepergiannya, Benar terus menulis surat. Namun, kata-kata di atas kertas tak pernah cukup untuk menahan rindu. Hingga suatu hari, Benar sendiri dikirim ke Makassar untuk pelatihan pengobatan cacar. Hatinya berbunga-bunga karena ia berharap bisa bertemu Alpia. Sayangnya, setibanya di sana, ia hanya mendapati kabar bahwa Alpia sudah berangkat ke Jakarta.
Kenapa begitu? Karena saat Alpia tiba di Makassar, sekolah perawat yang dituju ternyata sudah tutup. Tapi nasib baik datang. Melalui jaringan keluarga, ia akhirnya direkomendasikan untuk masuk ke sebuah yayasan kesehatan di Jakarta bernama Yayasan Dr. A. Tilaar. Dengan kapal ketapang, Alpia berlayar ke Jakarta bersama sahabatnya, Marta Katempuge. Pengalaman pertama menginjakan kaki di Jakarta begitu mengesankan. Alpia sempat kebingungan di pelabuhan karena orang yang ditugaskan menjemput tak kunjung datang. Tapi sekali lagi pertolongan datang dari sesama orang Sangir. Mereka membawanya ke rumah seorang pengusaha kaya di Tanah Abang, yaitu Om Sem Lihiang. Dari situlah jalannya semakin jelas. Dengan rekomendasi yang ia bawa, Alpia diterima belajar di Yayasan Tilaar, sebuah lembaga kesehatan yang melatih tenaga home nursing atau perawat rumah. Dan disitulah perlahan-lahan kemampuan dan ketekunannya bersinar. Hanya dalam waktu singkat, Alpia mampu menyesuaikan diri. Ia bahkan dipercaya langsung oleh Suster Anisenduk, pimpinan yayasan, untuk merawat anak-anak di rumah kedutaan Birma bergantian dengan beberapa siswa senior lainnya. Alpia ditempatkan di rumah sekretaris kedutaan Birma bernama Tuan Tun, bergantian dengan teman-temannya selama 2 minggu. Teman-temannya yang bergantian kerja di rumah sekretaris kedubes Birma adalah Herda Pitoy, Tanti Sahabat, dan Lili Karo. Kemudian, atas pertimbangan yayasan, Alpia ditugaskan lagi menjadi perawat di rumah Ibu Non Kawilarang atau Adriana Paula Kawilarang. Ibu Non Kawilarang adalah seorang perancang busana dan perintis dunia mode Indonesia asal Manado, sekaligus ibu dari artis Rima Melati. Tugas Alpia di rumah Ibu Non Kawilarang merupakan tugas terakhirnya di yayasan. Namun tak ada yang menyangka di balik perjalanan pendidikannya sebuah kesempatan baru datang yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Melalui rekomendasi Yayasan Tilaar, ia dipanggil ke rumah seorang tokoh penting, yaitu Ibu Johanna Gondokusumo Nasution, istri dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Awalnya Alpia menolak, dia takut. Ia bahkan sampai menangis dan berkata, "Saya ini orang miskin dan saya takut tentara." Namun, takdir tetap menuntunnya. Ia akhirnya diantar ke rumah Nasution di Jalan Teguh Umar, Jakarta, dan di sanalah untuk pertama kali ia berjumpa dengan bayi mungil berusia 2 minggu yang bernama Irma Suryani Nasution, yang lahir tanggal 9 Februari 1960 di Rumah Sakit Karolous, Jakarta. Sejak saat itu, Alpia resmi menjadi pengasuh Irma. Hari-hari awal bukan hal yang mudah. Alpia terkejut melihat kemewahan rumah seorang jenderal. Ia bahkan tak berani menyentuh kulkas, tak berani tidur di ranjang empuk yang disediakan. Semua itu ia anggap hanya pantas untuk orang kaya. Namun secara perlahan, kehangatan keluarga Nasution mencairkan ketakutannya. Ibu dan bapak memperlakukannya bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai keluarga. Bahkan putri sulung mereka, Yanti, kerap menyebut Alpia sebagai kakak sendiri. Sejak itu, Alpia bukan sekedar pengasuh, ia adalah bagian dari keluarga. Ia menemani Irma tumbuh, membantu Yanti belajar, bahkan mendampingi keluarga dalam berbagai kegiatan resmi maupun perjalanan dinas. Momen yang tak pernah ia lupakan adalah saat liburan di Bandung. Pada hari ulang tahunnya yang bertepatan dengan Natal, keluarga Nasution yang beragama Islam menyiapkan pohon Natal dan perayaan kecil khusus untuknya. Kejutan itu membuatnya menangis haru. Bagi Alpia, kasih sayang yang ia terima di rumah Nasution bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi panggilan hati. Ia merasa benar-benar diterima sebagai anak, saudara, dan bagian dari keluarga. Hari-hari bersama keluarga Nasution dipenuhi kisah indah. Alpia kerap mendampingi Yanti ke sekolah, menemani Irma bermain, hingga ikut serta dalam perjalanan keluarga ke Bandung, Cipanas, Lembang, dan berbagai tempat lainnya. Saat di Bandung, Irma begitu senang belajar tari dari kakeknya, yaitu Raden Gondokusumo, dan tari serimpi menjadi favoritnya. Meskipun tak ada musik, kakeknya cukup mengetuk meja dan Irma menari dengan penuh semangat, ditemani Alpia yang selalu setia di sisinya. Kemudian, saat di Lembang, Irma dan Alpia bergantian melihat teropong. Alpia tidak mengerti apa sebenarnya yang dilihat. Namun tanpa malu, Alpia bertanya kepada Ibu Nasution, "Untuk apa benda ini, Bu?" Jawab ibu dengan gampangnya,
untuk mengetahui jangan sampai ada pesawat penjahat berkeliaran di langit. Kemudian ada satu tempat lagi yang sering Alpia dan Irma kunjungi, yaitu di rumah orang tua dari B.J. Habibie. Alpia dan Irma memanggilnya Eyang. Eyang Habibie paling jago masak, makanannya pun enak. Terkadang kalau Eyang lagi masak-masak, kakek dan nenek Irma dan juga Alpia sering diundang untuk makan bersama. Ibu dari B.J. Habibie masih ada hubungan kekerabatan dengan kakeknya Irma. Eyang Habibie juga sering mengantar makanan di rumah kakek Gondokusumo. Rumah Eyang Habibie berada di Jalan Borobudur. Tidak hanya itu, Alpia juga ikut merasakan pengalaman luar biasa. Dia naik pesawat kepresidenan Dolok Martimbang bersama keluarga Nasution. Dia duduk bersebelahan dengan Ibu Nasution. Ia bahkan melihat langsung Presiden Soekarno berbaring santai dengan kaos oblong putih. Namun di balik kagumnya, hatinya menangis teringat orang tua di kampung yang hidup miskin. Sementara dirinya bisa duduk di pesawat kepresidenan. Karena kesehariannya yang selalu bersama keluarga Nasution, Alpia juga sering diajak ngobrol oleh Ibu Nas atau Ibu Nasution. Dalam waktu-waktu senggang, Ibu Nas dan Alpia sering saling curhat atau juga sering ngobrol sambil cerita yang lucu-lucu. Banyak hal yang sering diceritakan Ibu Nas kepada Alpia. Ibu Nas juga cerita bahwa ayah dari Pak Nasution, Bapak Halim Nasution, di Kota Nopan, Tapanuli, adalah petani kayu manis yang sangat rajin. Mereka tidak suka Pak Nas masuk tentara, tetapi Pak Nas tetap bersikeras untuk jadi tentara. Sejak saat itu berangkatlah Pak Nasution ke Bandung dan diterima di sekolah militer. Sekian lama orang tua Pak Nasution tidak mau ketemu sama Pak Nasution. Tetapi setelah menyadari keputusan yang dijalani oleh Pak Nasution sudah menjadi jalan takdirnya, akhirnya ayah dan ibu Pak Nasution mulai ketemu dan kemudian sering menetap di Jakarta. Begitu banyak tokoh besar yang bersinggungan dengan hidup Alpia, seperti keluarga Habibie, keluarga Kawilarang, hingga keluarga Tendean. Bahkan ajudan muda Pierre Tendean yang sering bertugas di rumah Nasution pernah memperkenalkan keluarganya kepada Alpia. Meski berada di lingkaran orang penting, Alpia tetap sederhana. Ia tidak pernah mengambil gajinya, semua ia kirim ke orang tua di Hesang. Dan untuk dirinya sendiri, cukup uang untuk persembahan di gereja setiap minggu, itu saja. Semakin hari, Irma semakin besar, demikian juga Yanti. Alpia terus berharap supaya mereka berdua tetap saling menyayangi. Untuk lebih mempererat kasih sayang sebagai kakak beradik, Alpia membiasakan Irma dengan panggilan adik. Berharap Irma juga akan memanggil Yanti dengan panggilan kakak. Kebiasaan seperti itu merupakan bawaan dari tradisi keluarga Alpia di Pulau Sangihe. Tidak ada panggilan nama orang di antara bersaudara. Anak bungsu sering dipanggil ade, dan yang sulung dipanggil kakak. Sejak masih berusia setahun, Alpia sudah terbiasa memanggil Irma dengan panggilan ade. Kebiasaan tersebut terbawa terus tahun demi tahun. Orang-orang rumah pun mulai terbiasa memanggil ade pada Irma. Alhasil, Irma Suryani Nasution jadi lebih akrab dipanggil dengan nama ade Irma. Oke, dan begitulah cerita dari Alpia Makasebape. Perjalanan hidup Alpia membawa kita menyaksikan masa kecilnya yang penuh perjuangan, hingga akhirnya ia menjadi bagian dari keluarga seorang jenderal penting di Indonesia. Namun ini baru permulaan. Perjuangan Alpia kembali akan diuji pada satu malam paling kelam dalam sejarah bangsa. Apa yang terjadi pada Alpia dan apa yang terjadi pada keluarga Nasution dan apa pula yang terjadi pada adik Irma, semua itu akan terungkap di video saya yang selanjutnya. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.